Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PJJ Daring MTS Ping 03 tanggal 15 Oktober tahun 2020. Baik, seperti biasanya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang mau kita pelajari diberi kemudahan, kemanfaatan, serta kebarokahan baik di dunia maupun di akhirat. Illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, di pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang koordinat kartesius, di mana kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah 4.2. Kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk indikator pencapaian kompetensinya 4.2.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. 4.2.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Oke, langsung saja ya, sambil kita nanti mengulang materi yang sudah pernah kita pelajari ya. Tentu yang kita ulang adalah yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dan kedudukan garis ya. Oke. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Baik, lanjut. Baik, di sini ada masalah 1 ya. Masalah 1. Perhatikan gambarnya. Silahkan kalian lihat gambarnya. Masalah 1, gambar di samping ya, itu gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Coba kalian sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Baik, sekarang kita analisa. Untuk mengerjakan soal atau masalah ini, kita analisa dulu. Ini ada aliran sungai ya. Aliran sungainya dari titik A sampai dengan titik M. Perhatikan, dari titik A pangkalnya, ujungnya titik M ya. Di sini untuk soal yang A, kalian disuruh menyebutkan 5 koordinat ya, 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, untuk mengerjakan yang A ini bervariatif ya, bervariatif. Yang dilalui bisa kamu sebutkan A, B, C, D, E, bisa A, C, D, E, F, bisa A, D, H, I, L misalkan, atau bisa C, D, E, F, G. Yang penting 5 ya, yang penting 5. Langsung saja
kita lihat, nah, bisa kita tulis ya, titik A. Coba berapa titik A? Kita hitung dari titik pangkal ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini seandainya melalui titik A ya, kita tulis titik A nya, kita pilih A. 7 ya, 7 ke kiri ya. Terus selanjutnya ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti min 7,7. Ini Bapak sudah kasih alternatif jawaban. Titiknya A, kita tulis koordinatnya adalah min 7,7. Oke. Selanjutnya ini Bapak pilih B, titik B. Koordinatnya berapa tadi B? Coba kita lihat. B koordinatnya berapa? Ke kiri 6, ke atas 4. Berarti min 6,4. Ya. Kita tulis di sini B koordinatnya min 6,4. Ya. Sekarang Bapak pilih C. C ya. Koordinat C. Kita lihat C, berapa koordinat C? 3 satuan ke kiri ya, 1, 2, 3. Terus 3 satuan ke atas, 1, 2, 3. Berarti min 3,3. Bisa kita tulis min 3,3. Selanjutnya untuk titik D, karena ini Bapak pilih A, B, C, D, E ya. Jadi terserah kalau kalian milihnya nanti bukan A, B, C, D, E, yang penting 5 ya. Misalkan di sini titik D, ternyata D itu dari 0 ya, tidak kemana-mana, titik 0, tapi ke atasnya 2, 1, 2. Berarti bisa kita tulis 0,2. 0,2 ke kiri ke kanannya 0, ke atasnya 2 satuan, berarti 0,2. Untuk yang E, ini seandainya kita pilih E, ke kanan 2, 1, 2, ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti 2,4. Nah, kita tulis di sini. Yang E koordinatnya 2,4. Nah, kira-kira itu alternatif jawabannya. Bapak milih A, B, C, D, E misalkan koordinat yang dilalui oleh sungai tersebut, ya nggak apa-apa. Nah, seandainya kalian milih A, B, D, F, I juga nggak apa-apa, H, I, J, K, L juga nggak apa, dan lain-lain. Tapi koordinatnya ini harus kamu tulis, gitu ya. Nah, koordinatnya harus kita tulis. Nah, tentu dari sini kalian langsung bisa ya menuliskan koordinatnya. Misalkan ini tadi sudah ya, sudah Bapak tulis dari yang A 5 koordinat. Sekarang misalkan kita tulis saja dulu semua koordinatnya. F, berapa koordinatnya F? Lihat, F itu 5 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas, berarti 5,5. G berapa? 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, berarti G ini koordinatnya 6,2. H, ternyata H itu 4 satuan ke kanan, tidak ke atas maupun ke bawah, tetap di situ, berarti 4,0. Nah, tidak ke atas maupun ke bawah 0 berarti ya. Untuk I, berapa koordinatnya? Ternyata I koordinatnya 3 satuan ke kanan, berarti 3, berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah, berarti 3, min 4. Terus untuk J berapa? Oh, 1 satuan ke kanan, 1. Terus ke bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah, berarti 1, min 5. Untuk K berapa? Sama kayak, coba gimana? Ya, 2 satuan ke kiri, 1, 2. Terus 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Berarti dia min 2, min 4. Oke. Untuk yang L gimana cara ngitungnya? Sama dari titik pangkal ini ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke bawah.
berarti 4 satuan ke kiri negatif 4, 5 satuan ke bawah berarti negatif 5, berarti min 4, min 5. M juga demikian, kalau udah bisa langsung saja, berarti M itu min 7, min 7. Oke, kita sudah bisa menyebutkan semua koordinat yang dilalui oleh sungai ini. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kita tinggal melihat saja ya. Untuk yang B, perhatikan, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Perhatikan di sini ya, kemarin sudah kita pelajari bahwa di sebelah sini yang bernilai positif ini, X-nya positif, Y-nya positif adalah di kuadran 1, yang ini di kuadran 2, yang ini di kuadran 3, yang ini di kuadran 4. Kalau di kuadran 1 positif, positif, di kuadran 2 X-nya negatif ya, Y-nya positif. Di kuadran 3 negatif, negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif. Di kuadran 4 X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Langsung saja kita sebutkan. Titik yang beraliran sungai yang melewati kuadran 1 itu yaitu titiknya ada D, E, F, G, H. Ya. Sedangkan yang melalui kuadran 2 itu adalah A, B, C, D. D kenapa? Karena dia terletak di sumbu Y, berarti dia bisa ikut di kuadran 1 maupun di kuadran 2. Ya. Karena dia pas di perbatasan ya. Berikutnya untuk aliran sungai yang berada di kuadran 3 adalah M, L, sama K. Sedangkan yang berada di kuadran 4 adalah J, I, H. Ingat, titik H ini berada pada sumbu X, dia merupakan batas. Boleh dia ikut di kuadran 1 atau juga di kuadran keempat. Ya. Selanjutnya yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Sebutkan koordinat titik A, B, C, D terhadap titik G. Berarti G ini dijadikan titik awal untuk menghitung ya. Kita jadikan titik pangkal untuk menghitung G ini. A letaknya di sebelah kiri G. Berarti bisa kita hitung 1, 2 dari titik G ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 satuan ke kiri ya. Nah, 13 satuan ke kiri. Terus dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Berarti A ini letaknya atau kedudukannya, koordinatnya terhadap titik G adalah min 13,5 atau 13 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Bisa ditulis min 13,5 kedudukannya terhadap titik G. Kalau B bagaimana? Sama cara menghitungnya. Yang kita jadikan pangkal itu titik G. Berarti ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 12 satuan ke kiri, 1, 2, 2 satuan ke atas. Bisa kita tulis min 12,2 ya. Ya, jadi 12 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Untuk titik C bagaimana? Sama cara menghitungnya. Nah, tentu kamu lebih paham ya. Tentu kamu paham. Untuk titik C berarti berapa? 9,1 ya, min 9 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas, berarti min 9,1. Yang D bagaimana? Yang D itu bagaimana? Kita lihat dia 6 satuan ke kiri ya, 0 satuan ke atas, berarti bisa ditulis min 6,0 bisa tulis atau bisa ditulis min 6,0. Jadi
titik D terhadap G itu 6 satuan ke kiri, 0 satuan ke atas, atau 0 satuan ke bawah, atau bisa ditulis dalam bentuk koordinat min 6,0 gitu ya. Untuk D, perhatikan untuk soal yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. E, F, G, dan H terhadap titik J. J ini ya, berarti J ini yang kita jadikan titik pangkal ya. Berarti ngitungnya dari J ya. E, mana E? Oh ini, kita hitung. Oh ternyata dia 1 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 satuan ke atas. Bisa ditulis dalam bentuk koordinat 1,9. Untuk F bagaimana? Sama, F itu letaknya di sebelah kanan ya, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 satuan ke atas, dan seterusnya. Kira-kira bisa ya. Ini secara lengkapnya untuk masalah 1 bisa Bapak tulis ini alternatif penyelesaiannya, ini yang tadi ya. Nah, ini ya seperti ini ya hasilnya kira-kira ya. Nah, lanjut ya untuk masalah 2, ini jawaban masalah 1. Nanti bisa kalian pelajari di file yang Bapak kirim ya. Lanjut untuk masalah 2. Masalah 2, di sini ada sebuah pola ya, ada sebuah gambar, yang gambar ini memiliki pola. Nih gambar memiliki pola. Yang pertama kamu disuruh apa? Yang pertama kamu ditulis dari gambar ini, kamu disuruh apa toh? Kamu disuruh menulis koordinat titik tersebut secara berurut dari titik 1 sampai dengan titik 7. Nah, tentu udah paham kamu ya. Di sini yang merah ini berarti titik pertama ini berapa? Koordinatnya 0,0 ya. Yang kedua ini berapa? 0,1 ya. Yang ketiga ini berapa ini? Ke kiri 1 ya, ke atas 1 berarti min 1,1. Yang 3 ini, yang 4 ini berapa? Ke kiri 1 ke bawah 1 berarti min 1, min 1. Yang 5 ini berapa? Ke kanan 1 ke bawah 1 berarti 1, min 1. Yang ke-6 ini berapa? Ke kanan 1 ke atas 2 berarti 1,2. 7 ini berapa yang titik ke-7 ini? Kita lihat berarti dia ke kiri 2 ke atas 2 berarti min 2,2. Kira-kira begitu ya, ini titiknya, ini jawabannya. Ini maaf, ini jawabannya. Karena titik berurut dari 1, 0,0, 0,1, min 1,1, min 1,1, 1, min 1, 1,2, min 2,2 ya, nanti bisa kamu lihat. Selanjutnya tentukan jarak titik 2 terhadap sumbu X, titik 7 terhadap sumbu Y. Titik 2 terhadap sumbu X, mana itu sumbu X? Sumbu X yang mendatar ini ya, berapa? 1 satuan, jaraknya 1 satuan di atas sumbu X, berarti saya 1 satuan. Untuk titik 7 ini terhadap sumbu Y yang tegak ini berapa? Coba kita lihat. Titik 7 ini 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y ya, atau bisa kita tulis jaraknya dari sumbu Y itu adalah 2 satuan ya, 2 satuan di sebelah kiri ya. Berikutnya yang C, tentukan aturan untuk mendapat koordinat titik berikutnya. Perhatikan, kita analisa sekarang. Perhatikan bahwa dari titik 1 ke titik 2 ternyata dia ke atas 1 satuan, 2 ke 3 ke kiri 1 satuan, 3 ke 4
2 satuan ke bawah. 4 ke 5 itu 2 satuan ke kanan. 5 ke 6 itu 3 satuan ke atas. 6 ke 7 3 satuan ke kiri. Otomatis untuk suku berikutnya dari 7 ini ke sini ya. Berapa berarti? Ini tadi kalau selang-seling ini ya. Kalau ke atas sininya ke kiri. Kalau ke bawah satunya ke kanan. Selang-seling gitu. Berarti ini 7 ke bawah berapa? Ke bawah berapa? 4. Ya, 4. Ke kanan 4 sini. Terus setelah itu ke atas 5, ke kiri 5. Ya. Ke bawah. Terus berapa? 6. Sini ya berarti. Nah, lebih jelasnya bisa kita tunjukkan di sini ya. Nah, maaf. Lebih jelasnya bisa Bapak tunjukkan di sini. Ya, ini kira-kira bisa Bapak tunjukkan di sini dari 1 ke 2, 2 ke 3. Berarti titik berikutnya mesti di sini. Di sini ya. Di sini. Habis itu di mana? Sini ya. Ini 4 ke bawah. Terus 4 ke kanan, berarti 5 ke atas. Lihat ini 5 ya. Terus 5 ke kiri, 6 ke bawah, perhatikan. Terus 6 ke kanan, terus 7 ke atas, 7 ke kiri, 8 ke bawah, 8 ke kanan ya. Terus seperti itu ya. Terus seperti itu. Perhatikan Bapak di sini. Di sini tadi titiknya berapa? Sini 8 ya. Perhatikan. Sini titiknya berarti sini titik 2 ya. Bapak insert. Nah, sini berarti titik ke-8. Titik ke-8 ya. Nah, titik ke-8. Titik ke-8 ini. Berarti di sini berapa? Di sini titik berapa sini? Tadi 12 ya. Sini 12 ya. Nah, sini 12. Nah, sini 12. Sini berarti berapa sini? Maaf, sini berarti berapa sini? 16 ya. Oke. Ini 8, 12 ternyata perhatikan di sini polanya 1 4 8 12 16 di sini mesti berapa? Sebelah sini berarti berapa sini? Sini mesti 20 ya. 20 sini. 20. Oke. Coba perhatikan ini ternyata 3 ini ya, ke sini 4. Ini 4 ya, sini juga tentu 4 ya. Ini juga 1 4 ya. Ini 4 dan seterusnya. 11 ya. Nah, coba aturannya berarti bagaimana? Aturannya berarti aturannya selalu selang-seling ya. Aturan berikutnya kalau dari 7 ini berapa berarti? Tadi kan sudah kita sebutkan ya, dari 7 ke 8 berarti berapa? 4 satuan ke bawah, 4 satuan ke kanan. Ya. Kembali lagi ke sini. Berarti aturan untuk mendapatkan koordinat berikutnya adalah 4 satuan ke bawah, 4 satuan ke kanan. Tentukan yang D sekarang. Tentukan koordinat ke-20 tanpa menghitung satu persatu, tetapi menggunakan aturan nomor B. Ya, menggunakan aturan nomor B. 4 satuan ke bawah, 4 satuan ke kanan. Untuk analisanya nanti kalian coret-coret sendiri ya di buku kalian. Ya, kira-kira bisa Bapak tunjukkan yang ini tadi, yang
ke-20 ya, titik ke-20 nanti adalah min 5,5 ya, min 5,5 bagi 4 ya, semuanya dibagi 4 ketemunya min 5,5 ya, sehingga bisa di sini jawabannya koordinat ke-20 adalah min 5, min 5. Bisa ya. Berikutnya lanjut aja langsung. Ini jawaban masalahnya, nanti bisa kalian lihat di slide. Sekarang langsung kita lanjutkan masalah 3. Untuk masalah 3, diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C min 5,2. Pertanyaan yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, bangun apa yang terbentuk jika titik A, B, C dihubungkan? Baiklah, untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, lakukan prosedur berikut. Yang pertama, gambarlah bidang koordinat kartesius yang memuat 4 kuadran. Langkah kedua, gambarlah titik A, B, C pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, buatlah garis melalui titik A dan B melalui titik A dan C melalui titik B dan C seperti gambar. Langsung aja ya. Langsung kita simpan. Nah, langsung kita buat gambarnya. Ya, kita copy dulu gambarnya ya biar lebih mudah. Copy, kita paste di sini. Nah, kita sisipkan teks dulu, kita paste di sini ya. Nih titiknya yang mau kita buat ini ya, titiknya yang mau kita buat ini. A 3,2 di mana letaknya? Kita tulis 3,2, berarti di sini 3, 2 di sini. Klik sini ya. Ini titik A. Titik B 3,6. 3 di sini. Min 6 di bawah sini. Ini B. C min 5,2, min 5 di sini, 2 di sini ya. Min 5 di sini, 2 di sini ya, maaf. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat garis melalui titik A dan B. Membuat garis melalui dua titik ini. Garis melalui dua titik ini ya. Ini garis, misalkan sini ya, sini sama sini. Nah, ini garisnya. Maaf, A sama B dulu ya, Bapak unduh dulu. Maaf, A sama B, A sama B sini. Nah, selanjutnya dibuat A sama C sini ya. A sama C. Maaf, A sini, C sini. Oke. Berikutnya kita buat garis B dan C melalui B dan C. Berarti B sini, C sini ya. Berarti sini B, sini C. Nah, baru sekarang kita analisa. Nah, ini sudah terbentuk ya, gambar ya. Udah terbentuk gambar ya. Ini sudah terbentuk gambar. Dengan koordinat ini ya, sudah terbentuk gambar. Nih, sekarang kita analisa kedudukannya ya.
Tadi pertanyaan pertama, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? A sama B, kedudukan terhadap sumbu X, bagaimana ini sumbu X? Apa? Berpotongan ya, berpotongan. Tegak lurus enggak? Oh, berpotongan tegak lurus. Berarti A, garis AB itu memotong sumbu X ya, memotong sumbu tegak lurus sumbu X ya, atau tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi garis AB itu tegak lurus terhadap sumbu X. Sedangkan garis AB terhadap sumbu Y bagaimana? Oh, dia punya enggak titik potong? Enggak punya. Punya enggak persekutuan? Enggak punya ya. Jaraknya selalu tetap, berarti garis AB, ruas garis AB ini sejajar sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk garis BC bagaimana? Garis BC terhadap sumbu X dan sumbu Y, ternyata terhadap sumbu X dia memotong ya. Tegak lurus enggak, berarti dia memotong sumbu X tapi tidak tegak lurus. Terhadap sumbu Y bagaimana? Dia juga memotong terhadap sumbu Y tetapi tidak tegak lurus ya. Untuk garis AC bagaimana? Memotong enggak terhadap sumbu Y? Memotong. Tegak lurus enggak? Tegak lurus ya. Berarti garis AC ini terhadap sumbu Y adalah memotong sumbu Y ya, memotong tegak lurus sumbu Y. Terhadap sumbu X bagaimana? Ada titik potongnya enggak garis AC ini? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, berarti bagaimana? Punya titik persekutuan enggak? Enggak punya. Jaraknya selalu tetap, berarti dia sejajar terhadap sumbu X. Gitu ya. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana? Bangun apa yang terbentuk jika ketiga titiknya ini dihubungkan? Bangun apa? Oh, ternyata bangun segi. Bangun apa ini? Bangun segitiga ya. Segitiga ya. Bangun segitiga ya. Coba ini dari sini ini bangun segitiga. Segitiga apa? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ke B jaraknya 8. Coba A ke C berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sama-sama 8. Berarti dia kan siku-siku di sini tegak lurus. Sisinya ini 8, sini 8, berarti dua-duanya sama. Berarti bangun yang terbentuk adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ya, untuk lebih jelasnya di sini. Ya, ini gambarnya. Ini jawabannya ya. Dari situ ada pertanyaan? Baik, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat Jabri ya. Kalau tidak ada, Bapak akhiri ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa setelah kalian melihat video ini, silahkan kalian kerjakan tugas di Google Form yang Bapak kirim. Terima kasih.